Sesi ini mudah-mudahan bisa membantu bagi Anda yang ingin melakukan migrasi dari ActionScript 2 menuju ActionScript 3 ya. Nah, ini akan saya ambilkan dari alamat situs ini ya. Anda bisa membukanya, kemudian Anda bisa download materi yang saya sampaikan ini ya, untuk lebih detailnya. Karena saya tidak menyampaikan secara detail ya, karena akan sangat panjang sekali ya. Berbagai macam ya jurus jitu, jurus singkat untuk menguasai ActionScript 3 bisa Anda dapatkan di sini ya, di alamat situs ini ya. Baik, perhatikan yang satu ini ya. Di sini saya berada pada ActionScript versi 1 dan 2 ya. Kalau biasanya kita sering menggunakan apa yang ada pada global function, kemudian movie clip control ya. Kemudian juga timeline control, browser or network ya. Ya, di sini kita bisa bermain-main dengan movie clip ya. Dengan script duplikat movie clip, get property on ya. Kemudian remove movie clip, set property ya, dan seterusnya. Kemudian pada timeline control untuk keperluan interaktivitas ya. Kemudian juga browser or network. Nah, kita biasa mendapatkan script-script ini pada global function. Nah, kalau saya biasanya ketika menuliskan action script ya, ketika saya ingin memberikan script pada button ya, saya selalu gunakan seperti ini, on, saya double klik, kemudian release ya, kemudian saya enter, baru saya masuk pada go to and play ya, kemudian saya ketikkan frame numbernya. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita langsung mengetikkan pada area untuk mengetikkan script ini. Nah, kalau Anda terbiasa langsung mengetikkan ya, tidak menggunakan metode seperti yang biasa saya gunakan ya, rasanya Anda tidak perlu untuk mengetahui di manakah pemindahan yang dilakukan oleh Adobe ya. Baik, karena mengingat metode untuk mengetikkan action script berbagai macam ya, tergantung siapa yang melakukannya. Nah, rasanya ini sangat penting sekali. Baik, perlu diketahui ketika Anda terbiasa menggunakan duplikat movie clip ya pada global function, yaitu di versi 1 dan 2. Nah, di sini kita tidak bisa menemukan lagi ya pada global function. Nah, ini dia ya. Baik, kita bisa mendapatkan apa yang ada pada global function di versi 2, yaitu ada di flash display ya. Atau ini saja ya. Kita cari flash display, kemudian movie clip ya. Nah, ini dia. Nampaknya masih kelihatan ya pada layar. Ya, di sini kita bisa dapatkan script stop, kemudian go to and play, go to and stop, movie clip ya, next frame, next skin ya, dan seterusnya. Coba ini saja. Ada pada event dan method ya. Di sini pada methods untuk previous frame skin ya, dan next frame dan skin. Kemudian stop. Dan untuk script stop ini saya menjumpai ada di dua tempat ya. Jadi tidak hanya ada di movie clip method ini ya. Nah, kalau Anda terbiasa menggunakan script get property ya, untuk diketahui bahwa sudah dihapus ya. Kemudian kalau Anda terbiasa menggunakan script eval ya, seperti ini. Nah, di versi 3 ini sudah dihapus ya.
Nah, kemudian di sini kalau Anda biasa menggunakan load movie ya, kemudian load movie num, kita bisa menjumpainya pada flash display, kemudian loader. Nah, kita bisa menggunakan apa yang ada di sini ya. Nah, ini dia ya. Kita bisa menjumpai pada loader. Nah, ini dia ya. Baik, kemudian kalau Anda biasa menggunakan remove movie clip ya di ActionScript 2 dan ternyata di versi 3 dia juga sudah dihapus ya. Kemudian kalau Anda terbiasa menggunakan target pad, kemudian tail target ya, keduanya juga sudah dihapus ya. Kemudian unload movie dan unload movie num ya. Sama, Anda masih bisa menggunakan pada menu flash display ya. Ini dia unload ya. Kemudian yang dihapus lagi kita bisa melihat pada call kemudian CHR ya. Seperti ini. Anda biasa menggunakan seperti ini. Kemudian juga CHR ya. Kedua script ini sudah dihilangkan oleh Adobe ya. Kemudian kalau Anda terbiasa menggunakan operator ya, misalnya ini ya, kemudian EGI ya, GT ya, GE, kemudian seperti ini, IT, LA, kemudian N, not, or, kemudian NE ya. Nah, semua operator ini sudah dihilangkan ya oleh Adobe. Ya, seperti itu. Kemudian kalau Anda terbiasa bermain dengan bitmap class ya. Ada yang dihapus yaitu load bitmap itu dihapus ya. Kemudian kalau Anda terbiasa menggunakan bitmap data class ya pada ActionScript 2. Nah, pada S3 ini ada pada flash display bitmap data ya. Flash display bitmap data. Sorry. Nah, ini dia. Anda bisa mendapatkan script-script yang ada pada bitmap data class di ActionScript 2. Seperti getPixel, kemudian hitTest ya. Kemudian scroll, setPixel, setPixel 32 itu ya. Kemudian draw ya. Anda bisa dapatkan di sini. Nah, masih kelihatan ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin bekerja menggunakan script-script ya untuk keperluan biasanya digunakan untuk membuat preloader ya. Nah, biasa kita gunakan get byte load kemudian get byte total ya. Berkaitan dengan load variable class ya. Nah, di sini kita bisa temui pada flashnet ya. Ini dia. Kemudian kita bisa memilih pada URL loader ya. URL loader gitu maksud saya. Nah, ini dia. Kita bisa menggunakan get by load, get by total ya. Baik, kemudian kalau Anda biasa menggunakan get URL ya untuk melakukan hyperlink pada alamat tertentu ya di internet. Anda biasa gunakan get URL ya, seperti ini saja, kemudian Anda ketikkan alamatnya. Nah, itu kalau Anda gunakan ActionScript 2. Nah, kalau Anda gunakan untuk versi 3, Anda bisa menggunakan pada flashnet ya. Kemudian ini dia flashnet.
kemudian pilih URL request. Nah, Anda gunakan URL request, ya. Nah, namun didahului oleh navigate, ya, to URL, gitu ya. Nah, seperti ini. Baru Anda ketikkan alamatnya. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, telah terjadi perbedaan yang signifikan. Ya, ini hanya salah satu contoh saja. Yang tadinya menggunakan get URL dengan mudahnya, ya, kita tinggal mengetikkan alamatnya. Namun jika gunakan Action Script 3, kita harus memilih panjang sekali. Dan tentunya tidak hanya seperti ini saja, ada tambahan script untuk buttonnya, gitu ya. Oke, kemudian kalau kita ingin bermain-main dengan button class, ya, kita biasa menggunakan underscore visible property, kemudian underscore x property, x mouse, x scale, ya, y property, ya, kemudian y mouse dan y scale property. Kemudian juga underscore quality property, parent, name, rotation, ya, semuanya untuk property. Nah, ada yang dihapus, ya. Ini untuk button class. Untuk underscore high quality property itu dihapus. Kemudian underscore quality property juga dihapus. Underscore target property dihapus dan underscore URL property juga dihapus. Nah, untuk button class, ya, ada pada flash display, ya. Kita cari flash display. Kemudian kita cari simple button. Nah, kita bisa mendapatkan script-script untuk button class di sini, ya. Misalnya, ya, untuk underscore, ya, y property. Ini bisa didapatkan pada display object, ya. Nah, ini dia. Anda cari untuk property, ya. Coba saya ulangi. Panjang sekali. Simple button, ya. Eventnya saya tutup. Kita masuk pada property. Kalau kita ingin bermain dengan underscore xy, ya, ada pada display object, ya. Kemudian ini adalah rotasinya, skalanya berdasarkan sumbu xy. Kemudian ini adalah display object untuk sumbu x dan y. Kemudian untuk underscore visible, kemudian width-nya juga, ya, ada di sini. Track as menu, ya, ada di sini, ya. Nah, kemudian kalau pada action script 2 kita biasa menggunakan on press, on release, ya, untuk event handler, ya. Kemudian on roll out, on roll over, on set focus, ya. Kemudian on drag, ya. Nah, kita bisa mendapatkannya pada method, ya. Kemudian untuk pada event, ini untuk on set focus, ya, diganti oleh focus in, ya. Nah, kemudian untuk on release, ya, atau on press, ya, diganti oleh mouse up, itu ya. Ini dia, ya. Sedangkan untuk on roll out, ya, diganti oleh mouse out, ya, dan on roll over diganti oleh mouse over, ya. Nah, kemudian untuk key, ya, key down maupun key up, ya, diganti oleh key up dan key down, ya. Ini dia. Nah, jadi benar-benar terjadi suatu perubahan yang signifikan. Nah,
Makanya kita harus belajar dari awal lagi, ya. Nah, itu berkaitan dengan button. Nah, kemudian ada lagi kalau kita biasa bermain-main dengan kamera, ya, yaitu untuk script on activity, on status, ya, set mode, ya, kemudian set quality, ya. Ada pada flash media, kemudian kamera, ya. Kita cari flash media, kemudian kamera. Nah, kita bisa dapatkan script-script itu di sini, ya. Nah, ini dia. Oke. Kemudian kita masuk pada, kalau kita terbiasa menggunakan sound, ya, untuk get byte load dan get byte total, ya, untuk suara. Kemudian get volume, get transform, semuanya ada pada flash media, masih pada flash media. Kemudian sound, ya, untuk event dan methodsnya. Kemudian kalau Anda senang bermain-main dengan script untuk text field, ya, ada pada flash, kemudian text, ya. Kemudian di sini ada text field, ya. Anda biasa gunakan script untuk text field di sini, ya. Nah, baik, seperti itu. Kemudian perlu diketahui untuk text field class ini, ya. Untuk visible property dihapus, kemudian underscore target property dihapus, ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah mulai mencoba menggabungkan dengan XML, ya, untuk script send dan send and load, ya, juga dihapus. Kemudian load, ya, biasanya kalau kita memanggil file atau script XML kita gunakan load, ya. Nah, ini dihapus, ya. Lu manggilnya terus gimana, ya? Kemudian loaded property dan status property juga dihapus, ya. Nah, pada versi 3 ini untuk XML ada pada flash, kemudian XML, ya. Kemudian XML dokumen. Nah, ini dia. Nah, lain waktu akan saya sampaikan bagaimana bermain-main dengan XML di sini, ya, dengan menggunakan ActionScript 3. Baik, rasanya itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, karena kalau dibahas akan panjang sekali. Nah, Anda bisa membuka alamat, ya, yang sudah saya tunjukkan tadi, berbagai macam cara-cara cepat untuk menguasai ActionScript 3 bisa Anda dapatkan di sana. Kendala yang dihadapi ketika ingin mempelajari versi 3 ini, sedangkan kita sudah menguasai versi 2, ya. Ini yang saya alami adalah saya kesulitan untuk mengetahui di mana lokasi atau tempat tinggal script yang baru, gitu, ya. Saya mencari script on saja atau untuk mencari script stop saja, saya sempat kebingungan di mana Adobe untuk meletakkannya, ya. Ya. Dan tidak mungkin saya menghubungi tim termehek-mehek, ya, untuk membantu mencarinya. Kemudian saya cari-cari di internet, ternyata ketemu, ya, alamat yang saya sebutkan tadi. Dan saya bisa mengetahui di mana lokasi tempat tinggal script stop dan on yang baru tersebut, ya. Baik, seperti itu. Sehingga saya yakin, ya, ini bisa membantu bagi Anda. Baik, seperti itu. Simak baik-baik. Ketika sesi ini
hanyalah sebagai introduction saja ya. Dan jangan lewatkan satu sesi pun pada CD tutorial ini.